Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Misal Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Pada video kali ini saya akan melakukan gaming test di smartphone Samsung yang terbaru, yaitu Galaxy A05s. Ya, Samsung Galaxy A05s adalah smartphone terbaru 2023 yang jadi andalan Samsung di sektor harga 2 jutaan kecil. Ditenagai chipset Snapdragon 680 dengan memori RAM 6GB serta internal 128GB dan layar Full HD+. Kira-kira bagaimana performa gaming dari smartphone ini? Untuk jawabannya langsung aja kita mulai di Gadget Review. Seperti biasa, untuk pengaturan di sini internet menggunakan WiFi, kemudian brightness dan suara saya set maksimal. Refresh rate tidak ada pengaturannya, sedangkan untuk kondisi ruang menggunakan AC 26 derajat Celcius. Terakhir untuk baterai masih di 100%. Oke, langsung aja kita mulai ke game yang pertama. Game yang pertama seperti biasa yaitu Mobile Legends. Untuk grafik maksimal bisa sampai di ultra dengan refresh rate di high. Pada tes kali ini saya bermain di grafik ultra rata kanan. Untuk gameplay ternyata performa Galaxy A05s sudah cukup mengangkat. Gerakannya smooth dan FPS-nya juga tinggi. Tapi FPS-nya kadang drop kalau kondisinya ramai dan banyak hero-nya. Cuma untuk dropnya ini masih enak dimainkan. Rata-rata FPS yang didapat adalah 53,8 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini agak naik turun tergantung kondisi saat gameplaynya. Cuma overall saya sudah nyaman bermain Mobile Legends di smartphone ini. Kalau mau lebih lancar lagi tentu tinggal turunkan saja grafiknya. Untuk suhu maksimal ada di kisaran 39 derajat Celcius. Setelah bermain Mobile Legends sekitar 42 menit, baterainya berkurang sebesar 11%. Kita lanjut ke game yang kedua yaitu PUBG Mobile. Oh ya, sebelumnya untuk layar warnanya agak kekuningan soalnya mode kenyamanan layarnya ternyata hidup. Setelahnya akan saya matikan. Untuk grafik cukup disayangkan soalnya maksimal di balance dengan frame rate medium. Sedangkan kalau di grafik smooth bisa dapat frame rate high. Sehingga pada tes kali ini saya bermain di grafik smooth high. Untuk gameplay sudah lancar dan nyaman untuk dimainkan. Jarang saya temukan patah-patah yang sampai mengganggu. Cuma terkadang proses renderingnya masih agak terasa. Yang disayangkan lagi yaitu tidak adanya sensor gyroscope di smartphone ini, sehingga pengalaman gamingnya jadi kurang maksimal. Untuk rata-rata FPS dapat di 29 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini sangat stabil dan sudah playable. Untuk masalah suhu maksimal ada di kisaran 39 derajat Celcius. Setelah bermain PUBG Mobile sekitar 30 menit, baterainya berkurang sebesar 10%.
Selanjutnya game yang ketiga yaitu eFootball 2023. Pada tes kali ini grafik saya set standar 60 fps. Untuk gameplay sudah lancar dan terasa smooth, bisa stabil di kisaran 60 fps. Digunakan bermain eFootball sudah sangat nyaman. Rata-rata fps yang didapat adalah 58,5 fps. Bisa dilihat untuk grafik fps-nya ini stabil walaupun sesekali ada drop. Cuma itu kejadian saat bola out atau ada animasi transisi, jadi tidak mengganggu. Untuk suhu maksimal ada di kisaran 39 derajat Celcius. Setelah bermain eFootball 2023 sekitar 14 menit, baterainya berkurang 5%. Masuk ke game yang keempat yaitu COD Mobile. Untuk grafik cukup mengejutkan soalnya maksimal bisa sampai di grafik very high dengan framerate medium. Sedangkan kalau di grafik low bisa dapat framerate high. Pada tes yang pertama saya coba bermain di grafik low high. Untuk gameplay di grafik low tentu smartphone ini sudah ngangkat dan gerakannya lancar tanpa kendala. Untuk layarnya juga responsif, overall sudah nyaman bermain mode multiplayer di smartphone ini. Rata-rata fps yang didapat adalah 58,7 fps. Bisa dilihat untuk grafik fps-nya ini sangat stabil yang berarti sudah playable. Selanjutnya karena penasaran saya coba bermain di grafik very high dengan framerate medium. Dan cukup mengejutkan soalnya untuk gameplay ternyata masih oke dan nyaman untuk dimainkan. Walaupun ada efek-efek tembakan dan sebagainya, ternyata performanya masih ngangkat. Walaupun memang intensitas patah-patahnya jadi lebih tinggi daripada di grafik low. Untuk rata-rata fps-nya dapat di 53,5 fps. Bisa dilihat untuk grafik fps-nya lumayan naik turun, cuma menurut saya ini masih nyaman untuk dimainkan. Untuk suhu maksimal ada di kisaran 39 derajat Celcius. Setelah bermain COD Mobile sekitar 15 menit, baterainya berkurang 4%. Kemudian lanjut ke game yang kelima dan sesuai request yaitu FC Mobile. Untuk grafik maksimal di medium dengan framerate standar. Masalah gameplay tentu Galaxy A05s masih bisa diandalkan.
Gameplaynya lancar dan jarang saya temukan frame drop ataupun patah-patah. Cuma karena ini maksimal di frame rate standar saja, jadi gerakannya saya rasa masih kurang smooth. Untuk rata-rata FPS-nya dapat di 28,2 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya ini sangat stabil yang berarti sudah playable. Untuk suhu maksimal ada di kisaran 39 derajat Celcius lagi. Setelah bermain FC Mobile sekitar 10 menit, baterainya berkurang sebesar 3%. Kita masuk ke game yang terakhir dan paling berat, yaitu Genshin Impact. Untuk grafik, di sini saya set di low 60 FPS. Untuk gameplay cukup mengejutkan, soalnya gerakannya lumayan lancar dan oke untuk dimainkan. Gerakan patah-patah jelas masih ada, cuma intensitasnya masih bisa ditoleransi. Untuk rata-rata FPS-nya ada di 26,9 FPS. Bisa dilihat untuk grafik FPS-nya cukup naik turun, cuma untuk drop FPS yang parah ini cukup minim. Saya rasa performa smartphone ini mantap juga, soalnya sudah bermain sekitar 2 jaman masih kuat diajak main Genshin, dan ini grafik low loh, bukan yang lowest. Untuk suhu maksimal ada di kisaran 40 derajat Celcius. Setelah bermain Genshin Impact sekitar 30 menit, baterainya berkurang sebesar 11%. Baik, bagaimana hasil gaming test dari Samsung Galaxy A05s? Saya rasa overall untuk performa dari smartphone ini sudah mantap, bisa stabil, dan tidak terasa adanya gejala throttling. Sepertinya ini semua berkat racikan Samsung dan softwarenya yang tentu lebih matang, sehingga Snapdragon 680 bisa mengeluarkan performa terbaiknya. Untuk sektor suhu permukaan ini adem dan bisa stabil. Soalnya dari awal tes sampai sekitar 2,5 jam ngegame, suhunya cuma ada di kisaran 39 sampai 40 derajat Celcius saja. Untuk speaker juga sudah lumayan keras suaranya dan letaknya sudah pas untuk gaming. Minus yang saya rasakan selama bermain game adalah yang pertama, sensornya yang minim. Jadi tidak tersedia sensor gyroscope. Belum lagi untuk grafik di PUBG Mobile maksimal cuma di balance medium saja. Sehingga sepertinya smartphone ini kurang cocok untuk player PUBG Mobile. Kemudian yang kedua, untuk baterai saya rasa 5000 mAh-nya ini cukup boros. Padahal sudah menggunakan chipset yang efisien dengan fabrikasi 6 nanometer saja, tapi ternyata baterainya masih terasa boros. Sehingga kesimpulannya Samsung Galaxy A05s sudah bisa diandalkan untuk gaming, terutama untuk kalian yang tidak butuh adanya sensor gyroscope.
Oke, cukup sekian gaming test dari Samsung Galaxy A05s. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.